Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang terlambah, yang bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan.
Kasih tahu kanan kiri bahwa Tuhan Yesus baik sama kamu. Amin. Bahwa kasih-Mu Tuhan Yesus sangat luar biasa Tuhan. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penderitaan ku rasakan sepanjang jalan hidup. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, soalnya haleluya. Mari umat percaya nyatakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kami tidak takut bahaya Tuhan Yesus. Takut bahaya, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Nya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya, puji Yesus sekali lagi nyatakan Tuhan Yesus baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab kami mau bersorak hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sama-sama nyatakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya Tuhan Yesus, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sekali lagi nyatakan amin. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab ini hati kami Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan baik dalam hidupmu, kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Boleh lihat kanan kirimu, katakan kita punya Tuhan yang baik.
Yeay! Mari bertepuk tangan semuanya, come on. Hey! Sama-sama. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. Despicable. I try with all my mind, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, unflappable. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Are you ready? Let's go! Pick me up, turn me around, place my feet on the solid ground. I thank Master, I thank Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank Master, I thank Everybody Savior. say! I thank God. Come on, church! I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burdened and beaten. Nothing can just keep me moving. Now till I was in the floor, I sing a song, you save my soul. This wayward song has found its way back. Are you ready? Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank Master, I thank Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank Master, I thank Everybody Savior. say! I thank God. Mari engkau yang sudah dibebaskan, engkau yang sudah merdeka. Mari bersama-sama saudara katakan, come on. Hell was not the one. I am free. Say! I am free. I am free. Hell was not the one. I am free. Say! I am free. I am free. Hell was not the one. I am free. I am free. I am free. Hell was not the one. I am free. I am free. Bisa bertepuk tangan semua, come on. Hell was not the one. I am free. Say! I am free. I am free. Hell was not the one. I am free.
menjadi jaminan atas setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendeklarasikan dan mengimani visi tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, apa yang kami deklarasikan akan terjadi atas setiap kami. Kami akan menuai secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tidak ada lagi roh perpecahan yang akan memecah belah bangsa kami. Kami patahkan setiap roh perpecahan, radikalisme, terorisme di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang mengendalikan dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajarannya mulai dari pusat sampai ke daerah. Biar roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Mereka senantiasa ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Hikmat dan tuntunan Tuhan menyertai mereka di dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gembala Sidang Bapak Niko dan Gembala CK7 Dr. Rianto yang Engkau sudah berikan atas kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, memimpin menuntun di dalam penggembalaan dan pelayanan mereka untuk membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang militan dan berintegritas, terlebih yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Seluruh keluarga besar kedua hamba-Mu ada di dalam berkat dan perlindungan tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada. Kiranya Tuhan memberkati generasi ini ya Bapa. Kami percaya generasi ini akan masuk di dalam bilangan penuai-penuai di akhir zaman ini, yang akan membawa gelombang api lawatan terbesar di era Pentakosta ketiga ini. Oleh sebab itu, janganlah menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi setiap orang di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebab generasi inilah penggenap dari setiap janji-janji Tuhan. Mereka akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan, seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Mari Tuhan, pakai generasi Yeremia ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Engkau datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku
Kau ajaib. Bersama-sama katakan saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara, dengan iman katakan pada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kami nyatakan ku mau Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
surga Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. I love you Lord, I love you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, we love you, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I
Tuhan lebih baik lagi untuk Tuhan kita yang baik. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhanku, Engkau besar Tuhan Yesus. besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, Selamanya kami puji Engkau selamanya Tuhan. besar. Yes Lord. Dan ajaib Tuhanku, Engkau layak disembah. layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Engkau besar. Kau besar, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar. Mari jemaat Tuhan dengan yakin katakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kami mengangkat kedua tangan kami katakan Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, Selamanya Engkau besar. selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa di ibadah online hari ini. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk masing-masing pribadi kita. Nah itu sebabnya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan punya rencana dan kami rindu Tuhan untuk belajar kebenaran-Mu itu Tuhan. Karena biar kebenaran-Mu itu yang mengubahkan cara kami berpikir, cara kami memandang hidup ini. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Dan menjauhkan kami dari setiap kejahatan-kejahatan kami. Terima kasih, kami siap untuk belajar kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya rindu untuk kita membahas tentang yang namanya Christian liberty, yaitu kebebasan seorang Kristen. Kebebasan seorang Kristen. Banyak dari kita berpikir kalau saya seorang Kristen, saya bebas melakukan apa saja. Karena kenapa? Karena Kristus sudah memerdekakan saya. Kristus sudah menebus saya. I am a free man. Nah hari ini coba sama-sama kita belajar. Kalau kita berkata saya adalah orang yang bebas,
Free man berarti bukan berarti saya bebas melakukan apa saja, apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan, perkataan saya, perbuatan saya bebas mau ngapain saja. Nah, apakah itu yang dikatakan kebebasan seorang Kristen? Nah, banyak dari kita terjebak sampai akhirnya kita justru malah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu semua. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar nih, supaya kita tahu bahwa sebagai seorang Kristen, yes, kita hidup di dalam kebebasan, tetapi ada hal-hal yang harus kita mengerti baik-baik. Nah, selanjutnya dikatakan, kalau kita bicara tentang kebebasan, freedom ini, sejak dari awal Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk memilih, menimbang, dan membuat keputusan dalam kehidupannya. Itu sebabnya pada waktu penciptaan kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan memberikan Adam dan Hawa yaitu apa? Kebebasan. Di mana Adam dan Hawa harusnya bisa punya kemampuan untuk apa? Memilih, menimbang, dan membuat keputusan dalam kehidupannya. Nah, hari ini dengan jelas kita harus mengerti bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Pilihannya dan keputusannya. Itu sebabnya kita harus mengerti dulu nih, supaya kebebasan kita itu jangan membuat kita jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Karena kebebasan yang kita miliki, yang Tuhan berikan itu, semua harus dipertanggungjawabkan dengan bijak dan ada batas-batasnya. Ya, kalau tidak, maka pasti dosa akan mengintai kita dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, batas-batas seperti apa sih yang harus kita perhatikan kalau kita bicara tentang yang namanya kebebasan? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang kebebasan seorang Kristen, satu hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Roma 6 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya yaitu hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hal yang pertama yang harus kita ingat baik-baik kalau kita bicara tentang kebebasan, ya, kita bebas melakukan apa saja, kita bebas berkata apa saja, tapi satu hal yang harus kita ingat baik-baik adalah apakah yang kita lakukan, katakan, rencanakan itu membawa kita kepada maut atau membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Saya percaya dalam kehidupan kita, pasti kita bisa memilih. Sebelum kita melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu, pasti segala sesuatunya sudah kita rencanakan, kita pikirkan. Bahkan setiap pagi, setiap kita bangun pagi, kita akan berpikir untuk memutuskan. Hari ini saya mau ngapain, hari ini saya mau pergi kemana, hari ini saya mau bertemu dengan siapa. Kita sudah memutuskan, kita sudah merencanakan. Nah, sebelum kita masuk di dalam dikatakan kebebasan ini, coba pikirkan baik-baik bahwa apa yang akan saya lakukan, entah dalam karir saya, dalam bisnis saya, dalam hubungan saya dengan orang lain, dalam kehidupan saya, atau mungkin masa muda saya, apakah yang saya planningin ini akan membawa saya kepada kehidupan yang kekal, atau justru membawa saya kepada maut, yaitu kematian yang kekal. Dengan cara begini kita akan sadar kalau planning kita ternyata kita sudah merencanakan melakukan ini, melakukan itu, ya, dalam bisnis, dalam karir, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam hubungan. Kalau kita sudah tahu dari awal, wah, kalau ini saya lakukan, maka fatal akibatnya. Ini akan membawa saya ke dalam jurang maut. Ini akan membawa saya kepada kebinasaan. Berarti saya harus menghindari, saya harus menjauhi. Ya, kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus. Kita yang memilih. Karena Tuhan memberikan kita freedom, kebebasan itu untuk apa? Memilih. Seperti tadi saya katakan, kita yang memilih, kita yang membuat keputusan. Kita yang dikatakan di sini mengambil langkah mana yang harus kita lakukan.
Dengan begini, hari demi hari, ya, kita akan belajar Bapak Ibu semua. Dan ini adalah sebuah proses. Mungkin pada waktu kita belajar, kita salah memilih, kita salah bertindak, kita salah merencanakan. Tapi tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita semua masih bisa jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita sudah terjatuh dalam dosa, kita tersandung masalah, ataupun apapun juga yang membuat kita akhirnya jauh dari rencana Tuhan, hari ini mau nggak kita kembali lagi kepada rencana Tuhan? Kita yang jatuh, mau nggak kita bangkit kembali dan mulai minta ampun di hadapan Tuhan? Supaya apa? Supaya pengampunan Tuhan memenuhi kita dan kita mulai kembali berjalan bersama dengan Dia. Dengan begitu kita akan belajar bahwa pilihan-pilihan mana yang harus kita pilih dan pilihan-pilihan mana yang harus kita hindari, karena justru membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Nah, selagi kita masih bernafas, kita semua masih belajar, Bapak Ibu semua. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berpikir menyerah. Kenapa saya selalu jatuh terus? Kenapa saya selalu kalah terus? Nah, hari ini mau nggak kita coba lagi dan bangkit lagi? Karena kenapa? Karena pasti Tuhan akan menerima kita pada waktu kita bertobat, kita minta ampun, dan kita kembali kepada Dia. Justru yang fatal adalah pada waktu kita tahu kita salah, pada waktu kita tahu kita tidak benar, pada waktu kita tahu kita jatuh dalam dosa, tetapi kita bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, justru kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Nah, itu fatal akibatnya. Karena kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Nah, itu poin yang pertama, bahwa selalu ingat baik-baik, apakah keputusan saya, pilihan saya, tindakan saya, perkataan saya, itu semua membawa saya kepada kebinasaan atau kepada kehidupan yang kekal. Nah, yang kedua, bicara tentang kebebasan, ya, poin di mana kita harus belajar adalah kebebasan untuk mengasihi. Kebebasan untuk mengasihi. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, poin yang kedua yang saya mau ajak kita sama-sama berpikir dan merenungkannya adalah kita memang benar dikasih kebebasan. Kita bebas melakukan apa saja, memperkatakan apa saja, merencanakan apa saja. Tapi, apakah kebebasan itu kita pakai untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, atau justru menyakiti Tuhan, bahkan merugikan sesama kita? Karena kenapa? Karena semua tindakan kita yang tahu. Karena planning kita, rencana kita yang tahu loh. Kita bisa saja kelihatannya sepertinya memberikan bantuan, sepertinya memberikan pertolongan. Tetapi sebenarnya ada maksud-maksud tertentu dalam hati kita. Ya, misalnya kita menolong orang bukan karena kita mengasihi, tetapi karena ada modus, karena kita mau sesuatu dari orang ini. Jadi kita akan tolong dia. Karena someday kita berharap suatu saat nanti kalau kita lagi kena masalah, kita lagi kena problem, kita bisa samperin orang itu dan kita bisa ingetin dia. Hey, dulu waktu kamu susah, aku yang tolong loh. Dulu kamu terjatuh, aku yang bantu loh. Dulu kamu gak bisa apa-apa, ada aku loh yang bisa melakukan sesuatu buat kamu. Nah, sekarang gantian dong. Aku lagi kena masalah, aku lagi punya problem. Kamu tolong dong bantuin aku. Kamu bisa gak beri aku ini? Kamu bisa gak lakukan ini buat aku? Nah, ini yang sering terjadi. Ya, akhirnya apa? Kita jadi mengungkit-ungkit seseorang. Karena kenapa? Karena bantuan kita, bahkan kasih kita pakai karena ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, firman Tuhan dengan jelas,
kebebasan kita pakai untuk mengasihi. Artinya apa? Di situ dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya di dalam kebebasan kita bisa merencanakan, melakukan, berkata-kata, semuanya itu apakah mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan gampang, simpel adalah apakah semua itu akan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Coba kita pikirkan baik-baik. Kalau seandainya saya rencanakan ini, apakah kira-kira Tuhan akan senang dengan rencana saya? Kalau saya perkatakan ini, berkata seperti ini, kira-kira apakah Tuhan senang dengan perkataan saya? Kalau saya melakukan sesuatu, lakukan ini dalam bisnis, dalam karir, dalam kehidupan, apakah kira-kira Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Nah, dengan begitu kita akan menjaga kehidupan kita, Bapak Ibu semua. Nah, mau tidak mau kita harus cari kebenaran itu, dan di mana? Di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Dari situ kita jadi tahu, oh ini yang harus saya lakukan karena ini menyenangkan hati Tuhan. Atau oh ini yang harus saya jauhkan. Karena kenapa? Karena ini akan mendukakan hati Tuhan. Nah, dengan begitu kita punya kebebasan. Yes, kita punya kebebasan. Tapi kita tahu batas-batas mana nih kebebasan-kebebasan itu kita bisa pakai. Dan kemudian dikatakan apalagi di situ, hukum yang kedua yang sama dengan yang tadi pertama itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kembali lagi, kita punya planning, rencana, kita punya perkataan, kita punya perbuatan. Apakah dengan kebebasan itu kita pakai untuk mengasihi sesama kita atau merugikan atau menyakiti sesama kita? Kan kita yang tahu ya Bapak Ibu semua ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh kita mengasihi, berarti kita siap. Kadangkala kita menolong orang, kita membantu seseorang, kita siap. Mungkin saja pertolongan kita, bantuan kita itu nggak dihargai. Ya, kadang-kadang berlalu begitu saja. Tapi kalau kita memang tulus, kalau kita memang sungguh-sungguh kita mengasihi, maka kita akan melakukannya dengan apa? Dengan hati yang tulus. Dan itu adalah keputusan kita. Kan kita kebebasan, kita punya kebebasan. Kita memilih, yes, saya akan bantu, saya akan tolong. Sekalipun mungkin dia nggak menghargai, sekalipun mungkin dia nggak akan memberikan balasan sesuatu buat saya, tetapi saya yang memilih untuk membantu dia. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa saya harus mengasihi sesama. Dengan begini saya percaya kebebasan kita pasti kita akan bawa, kita akan jaga Bapak Ibu semua. Sehingga segala sesuatu dalam hidup ini, kalau kita bilang, oh saya bebas melakukan ini, saya bebas melakukan itu. Yes, memang benar. Tapi apakah kebebasan itu akan kita pakai untuk menyakiti orang atau untuk mengasihi orang? Coba pikirkan baik-baik Bapak Ibu semua. Dalam hal hubungan apalagi. Dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan bisnis. Apakah semua itu karena kita sebagai orang yang bebas, maka kita bebas melakukan apa saja kepada orang-orang di sekeliling kita? Atau kita sudah pikirkan baik-baik, kita akan jaga kebebasan yang Tuhan berikan itu, kita jaga baik-baik. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti Tuhan, dan juga supaya kita tidak menyakiti sesama kita manusia. Dengan kebebasan ini, saya percaya yang harus kita ingat baik-baik adalah apa? Karena di situ dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Yang kedua baru kasihilah sesamamu manusia. Nah, kenapa sih harus kasihilah Tuhan Allah terlebih dahulu, baru kasihilah sesamamu manusia? Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak pernah menerima kasih daripada Tuhan. Karena pada waktu kita menerima kasih daripada Tuhan, ya, kita mengasihi Tuhan, kita sadar bahwa Dia begitu teramat sangat mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan katakan Dia mati untuk menebus kita. Dari situ kita sadar bahwa kasih-Nya yang begitu luar biasa
melimpah dicurahkan untuk kita semua. Nah, kalau kita sadar bahwa kasih Tuhan dicurahkan begitu dengan luar biasa kepada kita, selanjutnya adalah dengan demikian kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang kita terima dari Tuhan itu. Jadi, kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Pada waktu kita berhadapan dengan sesama kita yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin melukai kita, atau mungkin merugikan kita, ingat baik-baik. Sebagaimana Tuhan juga mengampuni kita yang tidak sempurna, yang bisa menyakiti hati Tuhan, demikianlah juga kita bisa mengampuni sesama kita yang telah menyakiti atau mungkin merugikan kita. Dasarnya bukan dari karena saya mampu, karena saya bisa, bukan. Tetapi karena kasih Tuhan terlebih dahulu dicurahkan kepada saya. Karena pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu dicurahkan kepada saya, baru saya bisa mengampuni. Demikian juga dengan penerimaan. Kadangkala untuk menerima seseorang dalam kehidupan kita memang tidak semudah dari apa yang kita bisa katakan. Ya, orang-orang yang kita lihat mungkin kok kelakuannya seperti ini, kok cara bicaranya seperti ini, ya, atau mungkin apapun tindakan-tindakannya. Tapi yang harus kita ingat baik-baik, ingatlah Tuhan itu menerima kita apa adanya, Bapak Ibu semua. Dia menerima kita karena Dia mengasihi kita. Demikianlah kita belajar untuk menerima sesama kita apa adanya, sama seperti Tuhan menerima kita. Dengan gini kita bisa belajar memakai kebebasan kita dengan bijak. Karena kita harus mempertanggungjawabkan kebebasan ini di akhir kehidupan kita. Dengan acara apa? Yang tadi yang pertama, kita tahu dulu apakah kebebasan saya itu membawa saya kepada kehidupan yang kekal atau membawa saya kepada kematian yang kekal. Yang kedua, apakah kebebasan saya itu saya pakai untuk mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, atau kebebasan saya ini justru saya pakai untuk menyakiti hati Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, apakah kebebasan saya pakai untuk mengasihi sesama, atau kebebasan yang Tuhan berikan itu saya pakai untuk menyakiti sesama kita? Nah, semua pilihan itu ada di tangan kita, Bapak Ibu semua. Kita yang harus belajar dalam hal memilih, mempertimbangkan, dan melakukannya. Gak ada yang sempurna, sekali lagi saya ingatkan, kita bisa salah dalam memilih, kita bisa salah dalam bertindak, kita bisa salah dalam berkata-kata. Tapi ada baiknya kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita kembali lagi berjalan sesuai dengan rencananya. Demikian kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya poin ketiga yang saya mau katakan adalah apakah kebebasan kita itu membuat kita keterikatan? Ya, apakah kebebasan itu membuat saya keterikatan? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, yang ketiga ini, coba kita sama-sama berpikir. Kalau katanya kita bebas, ya, dalam kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikirkan baik-baik. Yang akan kita lakukan, yang akan kita katakan, yang akan kita rencanakan, apakah itu membuat kita keterikatan, membawa kita kepada kecanduan? Kalau ya, berarti itu bukan kebebasan. Kalau ya, berarti itu namanya perbudakan. Kita membawa diri kita yang bebas, membawa diri kita untuk menjadi budak. Untuk sesuatu, untuk hal-hal apa yang ada di dunia ini. Coba pikirkan baik-baik. Kadang-kala saya suka ketemu dengan teman-teman saya yang dulu yang belum mengenal Tuhan. Ya, mereka sering suka berkata gitu, wah, katanya orang Kristen, mana enak,
nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ini apa sedikit dilarang, mau begini gitu dilarang. Well, pertanyaannya adalah sekarang, sebenarnya siapa yang bebas dan siapa yang terikat? Karena kenapa? Kalau kita pikir bahwa kalau saya bebas melakukan ini, melakukan itu, oke. Tapi apa yang kita lakukan itu, apakah nanti akan membuat kita jadi kecanduan? Apakah membuat kita jadi keterikatan? Coba pikirkan baik-baik Bapak Ibu semua. Lah kalau begitu berarti kita nggak bebas dong. Lah kalau begitu mah kita jadi budak dong. Sayang kan? Yesus datang untuk membebaskan kita, justru kita malah jadi budak. Kita yang memilih jadi budak. Kita yang memilih untuk kecanduan. Nah makanya pikirkan baik-baik. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan segala sesuatu halal. Segala sesuatu it's okay. Tapi nggak semuanya berguna. Coba pikirkan. Apakah yang kita akan planning, kita rencanakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu, apakah semuanya itu berguna atau tidak? Kalau itu memang berguna buat kita, apakah itu menyakiti hati Tuhan atau tidak? Ya, kalau memang itu berguna buat kita, apakah itu membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Nah, dari sini kita sadar. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini hanya kita yang tahu, Bapak Ibu semua. Orang lain di luar sana bisa melihat kehidupan kita yang mungkin kelihatannya sempurna, yang mungkin kelihatannya wow banget, luar biasa banget. Tetapi sebenarnya dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita tahu setiap pergumulan-pergumulan. Bahkan mungkin saja kalau kita melakukannya, orang lain akan bilang, it's okay, nggak apa-apa, kamu cuma manusia biasa. Tetapi dalam hati kita, kita tahu, no. Kalau saya melakukannya, ini menyakiti hati Tuhan. Kalau saya melakukannya, pilihan saya ini akan membawa saya kepada kematian yang kekal, bukan kepada kehidupan yang kekal. Nah, please pertimbangkan segala sesuatunya. Ya, apakah engkau mau hidup dalam keterikatan? Apakah engkau mau hidup menjadi budak? Entah apapun juga di dunia ini. Ya, begitu banyak hal di dunia ini yang bisa memperbudak kita, Bapak Ibu semua. Jadi please tolong perhatikan baik-baik. Please tolong lihat benar-benar apakah planning kita, perkataan kita, perbuatan kita itu akan membawa kita kepada kebebasan yang Tuhan berikan atau menjadikan kita sebagai budak. Nah, jangan sampai nanti setelah kita dijadikan budak, kita terbelenggu, kita terikat, terus apa yang terjadi? Kita salahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi? Tuhan, kenapa engkau nggak tolong aku? Padahal jelas-jelas Tuhan sudah memberikan keputusan itu kepada kita. Jadi kita yang harus bertanggung jawab loh. Dan satu hal yang harus kita ingat baik-baik adalah semua orang bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi semua orang tidak bebas dalam menerima konsekuensinya. Karena apa yang mereka lakukan, mereka harus siap untuk menerima konsekuensinya. Dan itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Yang saya lakukan ini, konsekuensinya apa? Apa yang saya tabur ini, apa yang akan saya tuai nanti? Nah, kalau kita berpikir secara ini, kita pikirkan matang-matang, pasti otomatis kita akan menjaga kehidupan kita baik-baik. Kita akan merencanakan segala sesuatu baik-baik. Kita akan berkata-kata juga baik-baik. Karena kenapa? Karena kita tahu konsekuensi dari segala sesuatu ini, apakah saya siap menerimanya? Kalau saya tidak mau menerimanya, please jangan lakukan. Jangan melangkah ke situ, jangan berkata seperti itu, ya. Jangan planning atau rencanakan hal itu. Karena kita nggak mau konsekuensinya itu terjadi atau menimpa kita. Tetapi kalau kita siap, lakukan. Karena segala sesuatu di dunia ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya konsekuensi. Tuhan baik, yes Tuhan baik. Tuhan mengampuni, ya betul Tuhan mengampuni. Tetapi setiap dari kita harus menerima konsekuensinya. Dengan begitu kita akan belajar Bapak Ibu semua. Bahwa apa yang kita tabur ini ternyata pada waktu kita menuai itu tidak enak. Jadi dari situ dalam kehidupan selanjutnya kita akan perhatikan baik-baik. Wah, dulu saya pernah jatuh di situ. Maka sekarang saya tidak mau lagi melangkah ke situ.
Karena dulu pada waktu saya jalan ke situ, saya terjatuh dan fatal akibatnya. Ya, merusak hubungan saya dengan Tuhan, merusak hubungan saya dengan sesama saya, keluarga saya, atau mungkin dengan merusak hubungan dengan partner bisnis saya atau rekan-rekan saya. Jadi saya akan jaga kehidupan saya supaya saya jangan terjatuh lagi. Siapa yang jaga? Kita. Kita nggak bisa suruh Tuhan, Tuhan jaga hidupku. No. Hidup kita yang mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Dia berikan kita kebebasan. Supaya kita apa? Belajar. Dalam hal memilih, memutuskan. Nah, makanya rambu-rambu yang tadi saya katakan, nilai-nilai poin-poin yang saya katakan ini akan menjadi apa? Menjadi patokan, menjadi pagar dalam kehidupan kita, supaya kita tahu kemana kita harus melangkah. Dan kadang-kala seringkali orang berpikir, wah kenapa sih harus dipagarin? Ya kan kita mau bebas, nggak usah dipagarin dong. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita semua pasti pernah jalan-jalan ke Puncak Pas ya. Nah, pada waktu kita melewati kebun teh, itu kan jalannya meliuk-liuk Bapak Ibu ya, naik ke atas. Dan kita lihat di sebelah pinggir-pinggirnya itu kan ada pagar-pagar ya. Pagar-pagar itu gunanya untuk apa? Pagar-pagar itu gunanya untuk melindungi supaya tidak dari yang dalam ini tidak tertabrak. Betul ya? Dan nggak ada dari kita berpikir kenapa sih harus dikasih pagar, ini nggak bebas dong. Kok ini melarang, membatasi kita. Kita kan mau free. Kan nggak ada yang berpikir seperti itu ya. Kita akan berpikir, wah untuk ada pagar. Supaya apa? Pada waktu kita mungkin kebablasan, atau kita mungkin terlalu bawahnya terlalu kenceng gitu, sehingga membuat kita sadar, nyerempet sedikit jadi kita sadar. Wah ini untung ada batasannya. Kalau tidak saya akan jatuh ke jurang. Saya akan binasa. Saya akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Dia ada untuk apa? Untuk menjaga kita. Supaya kita tidak kebablasan. Supaya kita tidak terjerumus kepada jurang maut itu. Iblis mah dengan senang hati menyambut kita. Tetapi firman Tuhan berusaha untuk menjaga kita. Supaya kita tetap ada dalam tracknya Tuhan. Jadi please, jangan pernah kita berpikir, aduh Tuhan nih kenapa sih melarang ini, melarang itu. No. Dia sudah membebaskan kita. Tapi kita yang harus tahu dulu bahwa kebebasan kita itu, apakah, saya ulangin lagi, itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Kedua, apakah kebebasan kita itu untuk mengasihi Tuhan ya dan mengasihi sesama. Yang ketiga, apakah kebebasan itu untuk membuat kita menjadi bebas atau justru kita jadi terikat, kita jadi budak. Kan semua ada pilihan masing-masing. Dan yang terakhir, saya mau ingatkan baik-baik bahwa Christian liberty is freedom from sin, not freedom to sin. Jadi apa? Kebebasan seorang Kristen adalah kebebasan dari dosa. Bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Ingat baik-baik ya. Sekali lagi saya ingatkan, kebebasan seorang Kristen adalah kebebasan dari dosa. Bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Kalau hari ini engkau mau melakukan segala sesuatu dalam tujuanmu itu sebenarnya untuk bikin dosa, bertobatlah. Kita tahu ya, itu akan bawa kita kepada kematian. Kita yang tahu, kita yang planningin, kita yang sadar sendiri. Ya, karena Tuhan sudah menebus kita. Kita yang kotor, kita yang najis, kita yang berdosa, dijadikan kudus karena Dia mati buat kita. Karena Dia berkorban buat kita. Karena Dia sudah menyerahkan hidupnya supaya kita yang seharusnya mati, kita bisa hidup kembali bersama dengan Dia. Jadi please, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jadi sekali lagi please, ya hargai kasih karunia Tuhan. Ingat baik-baik, kasih karunia Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa main-mainkan. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia berbicara bahwa sang pemberi itu nggak berhak untuk memberikan kepada kita. Ya, dia nggak berhak untuk memberikan kepada kita. Dan kita, sang penerima, kita nggak berhak untuk menerimanya. Karena siapa kita? Tapi Dia lakukan itu semua buat kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini, maukah engkau berjalan di dalam kebebasan yang Tuhan sudah berikan? Pengorbanan di atas kayu salib membebaskan engkau supaya engkau hidup
jauh dari dosa, bukan untuk hidup di dalam dosa-dosamu lagi. Semua orang bisa jatuh, semua orang bisa kena masalah, semua orang bisa terjebak dengan namanya dosa dan godaan. Tetapi hari ini, maukah engkau bangkit kembali, meninggalkan dosa-dosamu, meninggalkan masa lalumu, dan mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dan lihat bagaimana rencana Tuhan. Kalau hati kita sungguh-sungguh, maka lihat Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis karir kita. Ya, seluruh hidup ini bisa dipulihkan sama Tuhan. Selama kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dan melihat bagaimana rencana Tuhan yang dahsyat itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, mari saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Ini kami orang-orang yang dibebaskan karena Yesus sudah mati buat kami. Demikianlah kami bebas dari dosa-dosa kami Tuhan. Dan hari ini kalau Engkau percayakan kebebasan itu kepada kami, ini adalah tanggung jawab kami untuk menjaga, memelihara di dalam setiap keputusan-keputusan, rencana-rencana kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Biarlah segala sesuatu yang kami merencanakan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah segala sesuatu ini yang kami lakukan, perkataan dan perbuatan ini, bukan membawa kami kepada keterikatan, bukan membawa kami menjadi budak-budak dosa, tetapi membawa kami kepada orang-orang yang bebas hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus, Engkau tahu kehidupan kami, planning kami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Mari Allah Roh Kudus, lakukanlah hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Supaya kami tidak berjalan sendirian, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau yang menuntun, menjaga, dan membawa kami di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau tuntun, Kau bela, Engkau lindungi. Untuk Kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan. Kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa,
Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charles Jeremiah yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah.
GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pengunduran anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Rekening Persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online untuk KOM 100, 200, dan 300 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 9 September 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Markel Syekarim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita.
Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL.
terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.